saya bisa mempresentasikan laporan hasil orientasi di sini. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Moderator. Yang ketiga, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Mentor, Bapak Wahidin Estegner, selaku mentor pembimbing saya. Langsung saja, di sini saya akan mempresentasikan laporan hasil orientasi PPPK di luar instalasi Care Unit RSUD Dr. Emma Sari Pembawa. Perkenalkan, nama saya Ibu Kafitriani. Saya dari Angkatan 52, kelompok 3. Visi dan misi RSUD Dr. Emma Sari. Visinya menjadi rumah sakit pilihan utama masyarakat dan sekitarnya. Misi yang pertama, menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu prima. Yang kedua, memberikan pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi semua golongan masyarakat. Dan yang ketiga, memberikan kontribusi nyata untuk pendidikan dan latihan kesehatan yang terintegrasi dengan pelayanan. Langsung saja, rencana hasil kerja pimpinan terlaksananya monitoring evaluasi asuhan perawatan RSUD dan standar pelayanan minimal pelayanan. Di sini bab 4, rencana hasil kerja PPPK. Tugas atau kegiatan perawat di ruang ICU yang pertama, melakukan komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan. Yang kedua, memberikan oksigenasi sederhana pada pasien dengan gangguan pemenuhan oksigen seperti pemberian nasal kanul atau single mask. Yang ketiga, memfasilitasi menggunakan alat-alat pengaman atau pelindung fisik pada pasien untuk mencegah risiko cedera pada individu. Dan yang keempat, melakukan bantuan hidup dasar. Yang kelima, melaksanakan edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Yang pertama, melakukan komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan perawatan. Pada tahapan kegiatan, yang pertama, melakukan persiapan sebelum komunikasi, membaca rekam medis pasien terlebih dahulu. Yang kedua, melakukan tahap perkenalan kerja dan tahap terminasi. Yang ketiga, melakukan dokumentasi. Pada output atau hasil kegiatan, diharapkan pasien dan keluarga dapat percaya dengan petugas yang memberikan perawatan serta munculnya rasa saling empati dari petugas ke pasien dan keluarga yang mendampingi. Untuk pencapaian nilai-nilai berakhlak, saya melakukan identifikasi pasien dengan cermat dan teliti, termasuk akuntabel, dan yang berorientasi pada pelayanan. Saya melakukan komunikasi dengan standar yang sama dan tidak membeda-bedakan pasien. Yang kedua, memberikan oksigenasi sederhana pada pasien dengan gangguan pemenuhan oksigen. Pada tahapan kegiatan, yang pertama, mengkaji tanda kekurangan oksigen seperti nafas cuti hidung, takikardi, gelisah, atau sianosis. Yang kedua, memeriksa ketersediaan jumlah oksigen yang tersedia. Dan yang ketiga, menentukan jenis masker yang akan digunakan. Pada output atau hasil kegiatan, mempertahankan dan meningkatkan kebutuhan oksigen serta mencegah hipoksia lebih dini pada pasien. Untuk pencapaian nilai-nilai berakhlak, pemeriksaan kebutuhan dan ketersediaan alat-alat penunjang yang dibutuhkan pasien dengan disiplin dan cermat. Yang poin ketiga, memfasilitasi penggunaan alat-alat pengaman atau pelindung fisik pada pasien untuk mencegah risiko cedera. Pada tahap kegiatan, mengkaji kesadaran pasien, mempersiapkan alat-alat pengaman atau pelindung diri sesuai dengan kebutuhan pasien. Dan yang ketiga, memberikan atau memasang alat pengaman atau pelindung diri.
pada output atau hasil kegiatan terlaksananya pemberian fasilitas penggunaan alat-alat pengaman atau pelindung fisik pada pasien sesuai prosedur untuk menghindari cedera yang tidak diinginkan. Untuk pencapaian nilai-nilai berakhlaknya, saya bertanggung jawab kepada pasien dan keluarga supaya pasien yang dirawat di ruang ICU terhindar dari cedera yang tidak diinginkan. Yang keempat, melakukan bantuan hidup dasar pada tahapan kegiatan. Yang pertama, memeriksa tingkat kesadaran. Yang kedua, memastikan elektroda terpasang dengan benar dan sesuai lokasi pemasangan. Yang ketiga, cek nadi karotis. Selanjutnya, melakukan bantuan hidup dasar dengan prinsip CAP, yaitu dengan kompresi dada kedalaman 5 cm, kecepatan 110 sampai 120 kali per menit, kompresi dan ventilasi 30/2. Pada output atau hasil kegiatan, mengembalikan fungsi jantung dan paru untuk kelangsungan hidup pasien. Pada pencapaian nilai-nilai berakhlak, saya melakukan bantuan hidup dasar sesuai dengan SOP, termasuk akuntabel dan kompeten. Yang kelima, melaksanakan edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Pada tahap kegiatannya, yang pertama, menentukan tema edukasi yang sesuai dengan target audiens. Dan yang kedua, memberikan penyuluhan dengan bahasa yang mudah dipahami. Untuk output atau hasil kegiatan, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pasien atau keluarga tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Dan pencapaian nilai-nilai berakhlaknya berorientasi pada pelayanan. Saya melakukan penyuluhan dengan standar yang sama dan tidak membeda-bedakan. Terima kasih. Presentasi saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, untuk waktu presentasi adalah 7 menit 50 detik. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, mengajukan. Oke. Terima kasih. Perkenalkan, saya Nurul Zakia Rizky. Di sini saya akan bertanya kepada Mbak Ike. Di ruang ICU itu termasuk ruangan yang kita ketahui bahwa risiko infeksi nosokomialnya tinggi. Yang saya tanyakan adalah upaya apa saja sih yang dilakukan perawat dalam pengendalian infeksi nosokomial? Terima kasih. Ini Ibu tercatat bertanya. Terima kasih Mbak Lulu atas pertanyaannya. Mohon izin, Pak Mentor. Untuk di ruang ICU sendiri itu termasuk ruangan dengan risiko infeksi nosokomial tertinggi. Upaya yang saya lakukan untuk mencegahnya, yang pertama yaitu dengan mencuci tangan sebelum dan setelah melakukan tindakan, terus pemakaian sarung tangan atau APD selalu berganti setelah melakukan tindakan, terus menggunakan alat sesuai prosedur, memisahkan pasien yang risiko infeksinya tinggi di ruang isolasi tersendiri. Gimana? Sudah lalu? Baik. Dari Pak Komiti, monggo kalau ada pertanyaan silakan. Terima kasih kepada Bu Tibet yang sudah mempresentasikan tadi. Saya ingin tanya, tadi nyambung dari pertanyaan Ibu dulu bahwa di ICU merupakan suatu komponen perawatan yang sangat kompleks. Salah satunya infeksi nosokomial. Saya ingin ada suatu gebrakan dari tim ICU. Kalau pasien koma, bed rest total,
itu ada kemungkinan infeksi yang berlebih, baik itu secara nosokomial atau ada penularan penyakit dari pasien yang lain. Saya ingin penjelasan yang lebih daripada untuk mengatasi infeksi nosokomial tadi, dan bagaimana cara untuk memberikan perawatan pada pasien-pasien yang gagas atau koma. Terima kasih. Terima kasih Pak Mentor. Saya akan menjawabnya. Pada pasien-pasien di ruang ICU, untuk menghindari risiko infeksi nosokomial tinggi, yang pertama yaitu rajin-rajin membersihkan lingkungan ruangan, terus membersihkan pasien dengan cara memandikan pasien sehari 2 kali, yaitu yang pertama ditekankan pada oral bijinya untuk menghindari nosokomialnya. Terus yang selanjutnya, untuk menghindari komplikasi berlebih pada pasien yang bed rest total di ruang ICU, itu dilakukan mobilisasi pada pasien untuk menghindari risiko komplikasi yang berlebih, seperti risiko komplikasi degubitus pada pasien yang bayi lama, dengan cara imobilisasinya di sisi kanan dan miring kiri untuk menghindari risiko degubitusnya. Maksimal itu kurang lebih 2 jam sekali untuk menghindari risiko tersebut. Bapak, Oke, ada tambahan lagi sama yang lain? Baik, untuk waktu Ya. 12 menit, masih ada sisa waktu sekitar 2 menitan untuk tambahan. Mohon izin Bapak, Oke, monggo. maaf ini untuk penambahan aja sebenarnya. Itu karena terjadinya infeksi nosokomial yang begitu terlalu besar tinggi ya di ICU. Saya ada di sini menambahkan kemungkinan untuk para pengunjung itu dikasih atau gimana? Soalnya setahu saya sekarang nggak tahu ya makanannya atau prosedurnya sekarang itu ICU dengan bebas sayanya masuk keluar dan itu tanpa kita memakai sandal. Oke, kita masuk ayo aja gitu. Itu gimana untuk supaya tidak adanya nosokomial yang terlalu berlebihan? terima kasih Mbak Atun pertanyaannya. Untuk di ICU